Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Halimatun Sadia Harahap, NIM 8040190196 dari kelas 03 PS2. Saya akan menjelaskan tentang himpunan. Yang pertama, pengertian himpunan. Yang kedua, teknik penyajian himpunan. Yang ketiga, kardinalis. Yang keempat, jenis-jenis himpunan. Yang kelima, teorema pada himpunan. Baiklah, pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian himpunan. Menurut Gerard Cantor atau Bapak Teori Himpunan, himpunan adalah sekumpulan objek yang mempunyai syarat tertentu dan jelas. Objek yang dimaksud dapat berupa bilangan manusia, hewan, tumbuhan, negara, dan sebagainya. Objek di dalam himpunan disebut elemen, unsur, dan atau anggota. Yang kedua, penyajian himpunan. A. Himpunan enumerasi. Mengenumerasi artinya menuliskan semua elemen himpunan yang bersangkutan di antara dua buah tanda kurung kurawal. Biasanya, suatu himpunan diberi nama dengan menggunakan huruf kapital maupun dengan menggunakan simbol-simbol lainnya. Di sini saya memiliki contoh. Yang pertama, himpunan A merupakan 4 bilangan asli pertama atau A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4. Himpunan B memiliki 5 bilangan genap positif pertama, B sama dengan kurung kurawal 2, 4, 6, 8, 10. C sama dengan kurung kurawal kucing, A, Amir, 10, paku. R sama dengan kurung kurawal AB, kurung kurawal ABC, kurung kurawal AC. C sama dengan kurung kurawal A, kurung kurawal A, kurung kurawal A. K sama dengan kurung kurawal atau himpunan kosong. Himpunan Z merupakan 100 buah bilangan asli pertama. Z sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai 100. Himpunan X merupakan bilangan himpunan bulat. X sama dengan min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Untuk menuliskan himpunan yang tak terhingga, biasanya dapat menggunakan tanda elipsis. B. Himpunan keanggotaan. Himpunan keanggotaan memiliki dua simbol. Yang pertama E, yang kedua E garis. E merupakan anggota himpunan. E garis bukan merupakan anggota himpunan. Di sini saya memiliki contoh. Misalkan A sama dengan 1, 2, 3, 4. R sama dengan AB, ABC, dan AC. K sama dengan kurung kurawal. Maka 3 merupakan anggota A, 5 bukan merupakan anggota A, ABC merupakan anggota R, C bukan anggota R, kurung kurawal anggota K, kurung kurawal bukan anggota R. C. Simbol-simbol baku pada himpunan. P. Himpunan bilangan bulat positif sama dengan 1, 2, 3. N. Himpunan bilangan alami atau natural sama dengan 1, 2, dan sebagainya. Z. Himpunan bilangan bulat sama dengan min 2, min 1, 0, 1, 2. Q. Himpunan bilangan rasional. R. Himpunan bilangan real. C. Himpunan bilangan kompleks. Himpunan yang universal atau semesta dilambangkan dengan U. Contohnya, misalkan U sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan A adalah himpunan bagian dari U, dengan A sama dengan 1, 3, 5. D. Notasi pembentukan himpunan. Himpunan biasanya dinyatakan dengan huruf besar seperti A, B, C, D, dan sebagainya. Untuk menyatakan suatu himpunan digunakan simbol kurung kurawal. Untuk menggambarkan anggota himpunan biasanya digunakan huruf kecil seperti A, B, C, dan sebagainya. Untuk menyatakan anggota suatu himpunan digunakan dengan lambang E atau dibaca dengan anggota. Untuk menyatakan bukan anggota suatu himpunan menggunakan lambang E di garis atau bukan anggota. Bagian di kiri tanda garis lurus melambangkan elemen himpunan. Tanda garis lurus dibaca di mana atau sehingga atau sedemikian. Bagian di kanan tanda garis lurus menunjukkan syarat keanggotaan himpunan. Setiap tanda koma di dalam syarat keanggotaan dibaca dengan dan. Perlu diperhatikan bahwa penulisan anggota dalam suatu himpunan hanya sekali saja, jadi tidak boleh kita menuliskan himpunan sebagai 1A, B, C, 8B. Demikian pula kita tidak boleh menyatakan himpunan sebagai bunga, kambing, sapi, kerbau, tumbuhan. Notasi himpunan bilangan X di mana syarat yang harus dipenuhi oleh X. Contohnya, A adalah himpunan bilangan bulat positif yang kecil dari 5.
A sama dengan himpunan X, di mana X adalah bilangan bulat positif lebih kecil dari 5, atau A sama dengan himpunan X, di mana X, B, dan X kecil dari 5. Yang ekivalen dengan A sama dengan 1, 2, 3, 4. Yang kedua, M sama dengan himpunan bilangan X, di mana X adalah mahasiswa yang mengambil kuliah matematika di KRIT. Diagram Venn. Diagram Venn menyajikan himpunan secara grafis. Cara penyajian himpunan ini diperkenalkan oleh matematikawan Inggris yang bernama John Venn pada tahun 1881. Dalam diagram Venn, himpunan semesta U digambarkan sebagai suatu segi 4, sedangkan himpunan lainnya digambarkan sebagai lingkaran di dalam segi 4 tersebut. Contohnya, misalkan U1, 2 sampai dengan 8, A sama dengan 1, 2, 3, 5, dan B 2, 5, 6, 8. Diagram Venn-nya, universalnya dilambangkan dengan kotak. Jadi 1, 2, 3, 7, 8 ditulis di dalam kotak tersebut. Sedangkan himpunan A dan himpunan B dilambangkan dengan lingkaran. Di antara lingkaran A dan B merupakan nilai yang sama. Kardinalis. Kardinalitas adalah jumlah elemen di dalam suatu himpunan. Notasinya N dalam kurung A atau dibaca kardinalis A, atau A di dalam tegak kurung dibaca kardinalis A. Untuk menyatakan kardinalis sebuah himpunan, contohnya B sama dengan himpunan bilangan X, di mana X merupakan A, B, C, D, maka kardinalis B sama dengan 4, dengan elemen-elemennya adalah A, B, C, D. A adalah himpunan A, kurung kerawal A, kurung kerawal A, maka kardinalis A sama dengan 3, dengan elemen-elemen A yang berbeda adalah A, kurung kerawal A, dan kurung kerawal A. Himpunan yang tidak berhingga banyak anggotanya mempunyai kardinalis tidak berhingga pula. Sebagai contoh, himpunan bilangan real mempunyai jumlah anggota tidak berhingga, maka kardinalis R sama dengan tak terhingga. Jenis-jenis himpunan. Yang pertama, himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki satupun elemen atau himpunan dengan kardinal sama dengan 0. Disebut himpunan kosong atau null set. Notasi 0 dikasih garis atau kurung kurawal. Contohnya, A sama dengan himpunan bilangan X, di mana X kecil dari X, maka kardinalitas A sama dengan 0. Perhatikan bahwa himpunan kurung kurawal dapat juga ditulis sebagai himpunan kosong. 2. Himpunan bagian subset. Himpunan bagian adalah dua himpunan atau lebih yang memiliki elemen yang sama. Misalkan himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B, jika dan hanya jika setiap anggota A merupakan elemen B. Dalam hal ini, B dikatakan superset dari A. Contoh, A subset B atau A superset B. Teorema pada himpunan. A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri, yaitu A superset A. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A. Himpunan kosong superset A. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Jika A superset B dan B superset C, maka A superset C. Himpunan kosong superset A adalah A superset A, maka himpunan kosong dan A disebut himpunan bagian tak sebenarnya atau improper subset dari himpunan A. Contoh, A sama dengan 1, 2, 3, maka 1, 2, 3 dan himpunan kosong adalah improper subset dari A. Yang kedua, operasi pada himpunan. Yang pertama, kita akan membahas tentang irisan, kedua gabungan, ketiga komplement, keempat selisih, kelima beda setangkup, keenam perkalian kartesien. Irisan. Irisan adalah dua atau lebih himpunan yang saling berpotongan. Irisan antara himpunan dinotasikan oleh tanda irisan. Misalkan A dan B adalah himpunan yang tidak saling lepas, maka A irisan B sama dengan himpunan bilangan X, di mana X anggota A dan X anggota B. Jika dinyatakan dalam bentuk diagram Venn adalah universal dilambangkan dengan kotak, dan himpunan A dan B dilambangkan dengan lingkaran, sedangkan di antara lingkaran A dan B merupakan irisan dari himpunan A dan B.
Contoh, misalkan A sama dengan 2, 3, 5, 7, dan 11, dan B sama dengan, diketahui A sama dengan himpunan mahasiswa STT Telkom, B himpunan mahasiswa yang tinggal di asrama, C himpunan mahasiswa angkatan 2004, D himpunan mahasiswa yang mengambil matematika di KRIT, E himpunan mahasiswa yang membawa motor untuk pergi ke kampus. Pernyataan pertama, semua mahasiswa STT Telkom angkatan 2004 yang membawa motor untuk pergi ke kampus dapat dinyatakan dalam notasi operasi himpunan sebagai berikut. Himpunan dalam kurung A irisan C irisan E. Pernyataan, semua mahasiswa STT Telkom yang tinggal di asrama dan tidak mengambil matematika di KRIT dapat dinyatakan dalam notasi operasi himpunan sebagai berikut. A irisan B irisan D. Pernyataan ketiga, semua mahasiswa anggota 2004 yang tinggal di asrama atau tidak membawa motor untuk pergi ke kampus dapat dinyatakan dalam notasi operasi. Hukum-hukum yang berlaku untuk operasi himpunan. Yang